Baik, perkenalkan nama saya Eko Subianto Wibowo, mahasiswa IPM UC Online semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisa dan solusi strategis perusahaan Tesla untuk pengumpulan tugas AFL 1 pada mata kuliah Internasional Corporate Strategi yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Latar belakang, Tesla didirikan oleh para insinyur ambisius Martin Eberhard dan Mark Tarpenning pada tahun 2023 yang ingin mendisrupsi industri otomotif pada 2020. Tesla sebelumnya Tesla Motor adalah perusahaan otomotif dan energi Amerika Serikat yang berbasis di Austin, Texas. Didirikan pada tahun 2023. Tesla telah berevolusi dari produsen mobil listrik khusus menjadi entitas teknologi global yang mengintegrasikan kecerdasan buatan, robotika, dan solusi energi berkelanjutan. Memasuki tahun 2026, Tesla tidak lagi dipandang hanya sebagai produsen otomotif konvensional, melainkan sebagai pemimpin dalam ekonomi otonom melalui pengembangan proyek robotaxi atau Cybercab dan robot humanoid Optimus. Tesla telah bertransformasi dan dari sebuah startup ambisius di Silicon Valley menjadi raksasa teknologi multinasional yang mendominasi 3 sektor utama: otomotif listrik, energi terbarukan, dan kecerdasan buatan. Untuk hingga tahun 2026, Tesla beroperasi secara masif di setidaknya 3 benua, yaitu melalui Gigafactories di Amerika Serikat, Texas, Nevada, California, New York, atau di Cina atau tepatnya di Shanghai, atau di Jerman atau tepatnya di Berlin. Selanjutnya adalah nilai strategis dalam rantai pasok global. Tesla telah merevolusi cara industri otomotif memandang manajemen rantai pasok. Alih-alih mengandalkan model outsourcing tradisionalnya kompleks, Tesla menciptakan nilai strategis melalui 3 pendekatan utama, yaitu yang pertama adalah integrasi vertikal radial, yaitu Tesla telah memproduksi secara internal komponen-komponen yang oleh pesaing biasanya dibeli dari vendor pihak ketiga. Ini mencakup baterai, motor penggerak, hingga perangkat lunak otonom. Nilai strategis yang tercipta adalah kontrol total terhadap biaya dan inovasi. Dengan memproduksi sel baterai sendiri seperti sel 4680, Tesla tidak hanya mengurangi ketergantungan pada pemasok luar, tetapi juga mampu mengoptimalkan performa kendaraan secara lebih presisi. Yang kedua adalah strategi JIJA dan lokalisasi produksi, yaitu penjelasannya sebagai berikut, yaitu Tesla membangun Gigafactory di pusat pasar utama, yaitu di Amerika Serikat, di Cina, dan Jerman. Strategi ini menciptakan nilai melalui efisiensi logistik yang masif. Dengan memproduksi mobil di wilayah tempat mobil tersebut dijual, Tesla menghindari biaya pengiriman lintas samudra yang mahal dan fluktuasi biaya masuk. Selain itu, Tesla membangun ekosistem pemasok lokal di sekitar Gigafactory yang memperpendek jalur pasokan dan meningkatkan ketahanan terhadap gangguan global. Lalu yang ketiga adalah inovasi proses, yaitu Gigapress dan Ambushed Process, yaitu Tesla telah menciptakan nilai melalui penyederhanaan manufaktur. Penggunaan mesin Gigapress untuk mencetak kerangka besar kendaraan dalam satu bagian telah mengurangi ratusan suku cadang menjadi hanya satu komponen. Hal ini secara drastis menurunkan kompleksitas rantai pasokan komponen kecil dan mempercepat waktu produksi. Lalu selanjutnya adalah posisi pasar global dan dampaknya terhadap daya saing. Hingga tahun 2026, Tesla menempati posisi unik sebagai ekosistem leader dalam industri kendaraan listrik dan teknologi AI. Yang pertama yaitu posisi sebagai penentu atau standar setter. Penjelasannya yaitu Tesla tidak hanya menjual mobil, mereka menjual infrastruktur jaringan supercharger global. Mereka telah menjadi standar industri atau NCS yang kini diadopsi oleh banyak pabrikan lain. Posisi ini memberikan daya saing berupa lock-in effect, di mana konsumen merasa lebih nyaman menggunakan Tesla karena akses pengisian daya yang lebih superior dan terintegrasi. Lalu yang kedua adalah dominasi perangkat lunak atau software defined vehicle, yaitu secara kompetitif Tesla diposisikan lebih perusahaan teknologi daripada perusahaan otomotif dengan margin laba unit per unit yang jauh lebih tinggi dibandingkan
produsen mobil konvensional, Tesla memiliki keunggulan finansial untuk melakukan perang harga atau price war tanpa mengorbankan keberlangsungan operasional. Kemampuan untuk memperbarui fitur kendaraan melalui over-the-air OTA membuat produk Tesla relevan dan memiliki nilai jual kembali yang lebih stabil. Lalu ketiga adalah pengaruh posisi terhadap daya saing. Posisi Tesla sebagai pemimpin dalam data AI melalui jutaan mil data mengemudi dari pengguna nyata, menciptakan penghalang masuk atau barrier to entry yang sangat tinggi bagi kompetitor. Daya saing Tesla bukan lagi pada kemampuan membangun mobil, melainkan kemampuan kecerdasan buatan untuk mencapai otonomi penuh, yaitu sesuatu yang sulit dideri oleh perusahaan otomotif tradisional. Selanjutnya adalah tantangan utama terkait nilai strategis dan posisi global. Meskipun dominan, Tesla menghadapi tantangan signifikan yang dapat mengancam posisi strateginya, yaitu yang pertama adalah resiko konsentrasi geopolitik atau The China Dilemma. Giga Shanghai adalah fasilitas produksi paling efisien Tesla. Namun ketergantungan yang tinggi pada China di tengah ketegangan dagang Amerika Serikat dan China menciptakan resiko operasional. Gangguan politik dapat sewaktu-waktu memutus akses terhadap bahan baku atau pasar utama di Asia. Yaitu yang kedua yaitu komoditisasi kendaraan listrik. Munculnya pesaing seperti BYD dan Xiaomi yang mampu memproduksi EV dengan fitur teknologi tinggi namun dengan harga jauh lebih murah mengancam posisi Tesla sebagai merek premium. Tesla harus berjuang agar tidak terjebak menjadi komoditas di mana harga menjadi satu-satunya faktor penentu pembelian. Yang ketiga adalah keberlanjutan rantai pasok bahan baku. Tantangan dalam mendapatkan litium, nikel, dan kobalt secara etis dan berkelanjutan tetap menjadi isu krusial. Regulasi lingkungan yang semakin ketat di Uni Eropa memaksa Tesla menginvestasikan lebih banyak modal pada transparansi rantai pasok dan daur ulang baterai. Yang keempat adalah hambatan psikologis dan regulasi otonomi. Posisi strategis Tesla sebagai pemimpin AI bergantung pada peluncuran full self-driving atau FSD yang sukses. Tantangan hukum di berbagai negara kecelakaan yang melibatkan sistem otonom dapat merusak reputasi merek dan menghambat pertumbuhan layanan berbasis perangkat lunak. Selanjutnya adalah analisis SWOT mendalam. Strength, Weakness, Opportunity, Threats. Analisis SWOT ini membedah faktor internal yang menjadi fondasi kekuatan Tesla serta faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan atau diantisipasi untuk menjaga keberlangsungan perusahaan. Yang pertama akan saya jelaskan strengths atau kekuatan internal. Yang pertama adalah dominasi ekosistem dan loyalitas merek. Tesla memiliki nilai merek atau brand equity yang melampaui industri otomotif. Loyalitas konsumennya sering dibandingkan dengan Apple, di mana pengguna cenderung tetap berada dalam ekosistem Tesla untuk kebutuhan energi dan transportasi mereka. Yang kedua adalah integrasi vertikal superior. Kemampuan Tesla untuk memproduksi perangkat lunak, GPI, sel baterai, dan perangkat keras secara internal memberikan kendali penuh atas margin laba dan kecepatan inovasi yang tidak dimiliki pesaing tradisional. Selanjutnya adalah keunggulan data AI, yaitu melalui jutaan kendaraan di jalan yang terus mengirimkan data real time. Tesla memiliki harta karun data untuk melatih algoritma machine learning mereka. Ini memberikan keunggulan telak dalam perlombaan menuju teknologi otonom penuh dibandingkan perusahaan yang hanya mengandalkan simulasi. Selanjutnya ada infrastruktur pengisian daya global. Jaringan supercharger adalah aset fisik paling strategis Tesla. Kemudahan akses dan keandalan jaringan ini menjadi faktor penentu utama bagi konsumen dalam memilih Tesla dibandingkan kendaraan listrik atau EV atau lainnya. Selanjutnya adalah weakness, kelemahan internal. Yang pertama adalah ketergantungan pada tokoh kunci. Tesla sangat identik dengan Elon Musk. Ketergantungan pada satu individu menciptakan risiko reputasi dan operasional jika terjadi perubahan kepemimpinan atau gangguan pada profil publik sang CEO. Yang kedua adalah masalah kontrol kualitas atau build quality. Meskipun unggul dalam teknologi, Tesla sering menghadapi kritik terkait konsistensi perakitan fisik kendaraan, seperti celah panel atau panel gaps, atau kualitas interior, yang dianggap masih di bawah standar mobil mewah tradisional Eropa. Selanjutnya adalah struktur harga yang fluktuatif. Strategi Tesla yang sering mengubah harga secara mendadak untuk mengejar volume penjualan dapat merusak nilai jual kembali atau resale value bagi pemilik lama dalam menciptakan ketidakpastian di pasar. Selanjutnya, opportunities atau peluang eksternal.
Yaitu pertama adalah ekspansi ke pasar negara berkembang. Negara-negara seperti India, Indonesia, dan Brasil menawarkan potensi pertumbuhan yang besar seiring dengan pembangunan infrastruktur hijau di wilayah tersebut. Selanjutnya adalah robotika dan AI project atau Project Optimus. Pengembangan robot humanoid atau Optimus membuka peluang pasar baru di sektor manufaktur dan jasa. Tesla dapat mengubah dirinya dari perusahaan mobil menjadi penyedia tenaga kerja robotik global. Selanjutnya adalah monetisasi perangkat lunak atau FSD atau licensing. Tesla memiliki peluang untuk melisensikan teknologi full self-driving kepada pabrikan mobil lain yang akan mengubah Tesla menjadi penyedia platform teknologi dengan margin laba yang sangat tinggi. Selanjutnya adalah penyimpanan energi skala besar. Dengan meningkatnya ketergantungan dunia pada energi terbarukan, lini bisnis Tesla Energy atau Megapack memiliki peluang untuk tumbuh lebih cepat daripada lini bisnis otomotifnya. Selanjutnya ada threat atau ancaman eksternal. Yang pertama adalah persaingan agresif dari manufaktur Cina. Perusahaan seperti BYD, Xiaomi, dan Huawei menawarkan kendaraan dan fitur teknologi serupa dengan struktur biaya jauh lebih rendah, terutama di pasar Asia dan Eropa. Selanjutnya adalah resiko geopolitik dan perang dagang. Ketegangan antara Barat dan Cina dapat mengganggu operasional Giga Shanghai atau membatasi akses Tesla terhadap mineral kritis yang diperlukan untuk pembuatan baterai. Selanjutnya adalah ketidakpastian regulasi otonomi, yaitu perubahan regulasi terhadap keselamatan AI atau hambatan hukum terkait tanggung jawab kecelakaan pada mobil otonom dapat menunda peluncuran fitur-fitur kunci Tesla selama bertahun-tahun. Selanjutnya ada volatilitas harga komoditas. Kenaikan harga bahan baku seperti litium, nikel, kobalt dapat menekan margin laba Tesla jika perusahaan tidak mampu melakukan efisiensi produksi lebih lanjut. Lalu selanjutnya ada pastel analitis. Yang pertama adalah politikal. Kebijakan perdagangan antara Amerika Serikat dan Cina tetap menjadi risiko utama. Meskipun Tesla mendapat insentif besar dari Inflation Reduction atau IRA di Amerika Serikat, hambatan tarif di Uni Eropa terhadap kendaraan buatan Cina, termasuk yang diproduksi di Giga Shanghai, memaksa Tesla untuk terus melakukan diplomasi tingkat tinggi. Yang kedua adalah ekonomi. Fluktuasi suku bunga global mempengaruhi kemampuan konsumen dalam mengakses kredit kendaraan. Tesla harus beradaptasi dengan model penetapan harga dinamis untuk menjaga volume penjualan tetap stabil di tengah ancaman resesi ekonomi di beberapa wilayah. Selanjutnya ada sosial. Pergeseran nilai konsumen menuju ekonomi berbagi atau sharing ekonomi mendorong Tesla untuk mempercepat proyek robotaksi. Generasi muda kini lebih menghargai mobilitas sebagai layanan atau mobilitas servis daripada kepemilikan aset fisik. Lalu selanjutnya ada teknologi, kecepatan perkembangan kecerdasan buatan atau AI, generatif dan komputasi awal menjadi katalis bagi sistem full self-driving Tesla. Teknologi baterai solid state dari kompetitor mulai muncul sebagai ancaman bagi dominasi baterai lithium Tesla. Selanjutnya ada environmental, yaitu standar emisi Euro 7 yang lebih ketat dan target netralitas karbon global memberikan angin segar bagi produk energi Tesla atau solar dan Powerwall, bukan hanya kendaraan listriknya. Selanjutnya dialega. Tesla menghadapi pengawasan ketat dari regulator keamanan transportasi seperti NHTSA di Amerika Serikat terkait tanggung jawab hukum pada kendaraan otonom. Selain itu, regulasi privasi data di Cina membatasi pengumpulan data sensor kendaraan. Untuk solusi strategisnya, analisa yang pertama yaitu diversifikasi geografis mitigasi risiko rantai pasok. Solusinya yaitu mempercepat operasional Gigafactory di Meksiko dan India sebagai pusat produksi kendaraan listrik murah atau entry level. Hal ini mendekatkan produksi ke pasar berkembang dan mengamankan rantai pasok nikel serta material kritis lainnya secara lebih terdiversifikasi. Selanjutnya adalah transformasi menjadi perusahaan platform atau lisensi model. Solusinya yaitu membuka sistem FSID atau Full Self-Driving untuk dilisensikan oleh produsen mobil tradisional seperti Ford atau GM dengan menjadi Windows-nya industri otomotif. Tesla akan mendapatkan aliran pendapatan pasif dengan margin laba yang jauh lebih tinggi daripada motor fisik. Selanjutnya analisanya yaitu integrasi ekosistem energi rumah tangga, yaitu melakukan building penjualan kendaraan dengan sistem solar roof dan Powerwall melalui skema cicilan yang terintegrasi. Ini menciptakan ekosistem yang sulit ditinggalkan konsumen, yaitu lock-in effect. Untuk kesimpulan dari presentasi hari ini, ya Tesla
telah berhasil menciptakan nilai strategis yang luar biasa melalui integrasi vertikal dan inovasi manufaktur yang disruptif. Posisi perusahaan di tahun 2026 sebagai pemimpin teknologi dan energi berlanjutan memberikan daya saing yang sangat kuat, namun bukan tanpa celah. Ancaman dari produsen Cina dan tantangan regulasi otonomi menuntut Tesla untuk lebih lincah dalam bermanuver. Keberhasilan Tesla di masa depan akan sangat bergantung pada kemampuannya bertransisi dari sekedar perusahaan otomotif menjadi perusahaan platform AI dan energi. Dengan melakukan diversifikasi geografis dan melisensikan teknologinya, Tesla tidak hanya akan mempertahankan posisi pasarnya, tetapi juga akan terus mendikti arah perkembangan industri transportasi global. Sekian presentasi dari saya. Apabila kurang lebihnya, saya mohon maaf. Selamat sore.